Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah, sahabat-sahabatku, orang tuaku yang dimana saja berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami akan menyampaikan betapa pentingnya seorang muslim menjaga kehormatan dirinya dan kebersihan agamanya. Ikhwani rahimakumullah, Islam pada dasarnya memiliki fitrah yang sangat mulia. Keagungan agamanya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat sejarah dan kalau kita lihat teorinya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar setiap muslim itu bertakwa. Artinya adalah setiap muslim berusaha untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Perintah-perintah Allah ini, ikhwani yang dirahmati Allah SWT, merupakan kebaikan-kebaikan yang sangat mendasar yang ada di dunia ini. Perintah bagaimana kita ini berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sanak saudara, menyantuni orang miskin, menyantuni anak yatim. Itu semua diatur dalam Islam. Dan itu adalah kebaikan. Siapapun manusia akan mengakui bahwa itu adalah baik. Demikian juga Allah SWT melarang tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh menghasut, tidak boleh melukai perasaan orang lain. Dan itu semuanya merupakan haknya semua orang. Tidak ada orang manapun, manusia manapun yang ada di muka bumi ini yang rela hartanya diambil orang lain dengan cara yang tidak benar. Tidak ada manusia manapun di muka bumi ini ketika dihina, dia rela. Tidak ada satupun manusia yang ada di muka bumi ini ketika keluarganya, apakah istrinya, apakah anaknya, ketika dia dizinai orang lain, dia rela. Dipersilahkan untuk berzina dengan keluarganya. Tidak ada. Secara fitrah itu semuanya, takwa itu adalah merupakan kebutuhan setiap manusia. Dan ketika ini dicamkan, ketika ini diterapkan menjadi suatu tatanan yang sangat bermartabat. Oleh karenanya, ikhwani yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena bisa menerapkan, mengamalkan ini dan diakui oleh dunia pada saat itu dan sampai sekarang secara ilmiah, merupakan satu zaman yang terbaik. Nah, yang jadi masalah ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saat ini Islam menjadi agama yang terbelakang?
menjadi agama yang bodoh, ya, menjadi agama yang dalam tanda petik, ya, orang-orang yang senang melanggar, ya, aturan-aturan. Mengapa demikian? Sehingga saat ini Islam ini dalam kondisi mundur, ya, dalam kondisi mundur. Nah ternyata ikhwan yang dirahmati Allah, ini sudah disinyalir, sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW agar kita ini, apakah kita mau menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang tidak baik. Apakah kita ini menginginkan kelompok, menginginkan daerah, menginginkan negara yang baik atau menginginkan negara yang rusak. Itu sudah nasihatkan Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan al-halalul bayyin wal haramul bayyin wa bainahuma musabbihat wa la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa mutasyabihat istabrak lidinihi wa irdihi. Rasulullah menyampaikan yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Artinya ikhwani yang dirahmati Allah SWT, setiap muslim itu, ya, ketika dia mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dia pasti bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Pasti mampu membedakan mana itu yang boleh dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Artinya apa? Setiap muslim memiliki komitmen untuk mentaati aturan, ya, disiplin dalam menjaga aturan. Dan tidak hanya itu, ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Bahkan seorang muslim itu berusaha untuk menjaga diri dan kebersihan agamanya. Dengan apa? Dengan menghindarkan yang subhat. Ikhwani yang dirahmati Allah SWT, coba kita perhatikan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah, lalu ketika masuk di dalam rumahnya, Rasulullah menemui sebutir kurma, ya, yang ada di tempat tidurnya. Ketika Rasulullah SAW hendak memungut kurma tersebut dan hendak memakannya, akan tetapi Rasulullah takut kalau kurma itu adalah kurma sedekah, hingga akhirnya dia tidak jadi memakannya. Sekecil itu Rasulullah SAW menjaga diri dan kebersihan agamanya. Seandainya setiap muslim menjalankan itu semuanya, tentu umat Islam akan terangkat agama dan kebersihan dirinya. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.